Saudara, dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Garut menjadi sentra cemilan tradisional yang masih eksis. Endok Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian. Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra endok Lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak. Lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah. Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi. Kini endok Lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, endok Lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan. Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari dari bikin gitu, bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adinata Miharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli endok Lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya endok Lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha endok Lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha. Terima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan.
Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM Noglewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk Noglewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM Noglewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut, kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Noglewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, di tengah gempuran kedai kopi dengan beragam kreasi rasa, sebuah kedai di kawasan Pasir Salam, Kota Bandung menghadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Bukan kopi susu, bukan latte art, tapi kopi yang diberi nama Watermelon Smash. Rasanya menyerupai buah semangka. Penasaran seperti apa? Simak liputan selengkapnya. Di tengah ramainya industri kopi specialty di Kota Bandung, sebuah kedai kopi di kawasan Pasir Salam menarik perhatian pecinta kopi dengan sebuah menu unik bernama Watermelon Smash. Menu ini menjadi salah satu bestseller di Fugol Coffee karena menawarkan sensasi rasa yang tak biasa, manis, bersih, dan menyerupai potongan buah semangka. Namanya Watermelon Smash. Menu ini menjadi magnet baru bagi pecinta kopi, juga mereka yang baru mulai belajar mengenai dunia perkopian. Dalam dunia kopi, menemukan karakter rasa seperti buah semangka bukanlah hal yang sehari-hari ditemui. Kopi ini tahun 2019, dan waktu itu kita merasakan kenapa ketika kita minum kopi ini ada sensasi seperti makan buah semangka. Rasa yang manis, berair, bersih. Dan mulai saat itu kita memikirkan brand apa yang baik untuk nama si kopi kita ini. Dan ketika akhirnya kita ketemu nama Watermelon Smash, ternyata nama tersebut menjadi berkah. Tidak hanya penikmat kopi berpengalaman, para pemula pun punya cerita mereka sendiri saat mencoba menu ini untuk pertama kalinya. Jujur sih, saya pribadi itu baru banget lah, masih pemula lah, masih awam tentang kopi. Cuman dengan yang watermelon ini, kalau saya pribadi sebagai pemula gitu ya, ngerasa nyaman banget gitu di mulut gitu, dan bisa diterima gitu untuk kita yang masih awal-awal mau coba kopi gitu, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Bahkan, Syasha, pengunjung dari Malaysia, merasakan sesuatu yang berbeda sejak tegukan pertama. Sebenarnya tadi yang karena saya baru rasa itu baru dua suap kan, jadi ini saya rasa macam first thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah, lebih daripada apa yang saya biasa, dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya. Kini Watermelon Smash bisa dinikmati di kedai Fugol Coffee atau dibeli lewat marketplace dengan harga yang masih terjangkau. Dari Bandung, secangkir kopi mengajarkan bahwa rasa bisa membawa cerita. Dan kadang, kejutan sederhana dalam tegukan pertama bisa menjadi pintu bagi lahirnya inovasi baru. Inilah Watermelon Smash semangka dalam rupa kopi dari Fugol Coffee. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi.